ini saya itu sama bapak kepala sekolah itu ditunjuk jadi guru berprestasi mewakili sekolah ini, dan saya itu sebetulnya kurang siap Pak. Kurang siap. Oke, jadi Anda pengennya itu jadi apa? Ikut guru berprestasi dan siap sedia. Iya Pak, paling enggak ya sudah siap kan. Maksud saya itu biar teman-teman saja yang lainnya. Oh betul. Iya. Enggak gini Pak, Bapak kepala sekolah kan menunjuk jenengan itu pasti ada alasan. Pasti ada memiliki sebuah kelebihan tertentu. Kira-kira kelebihan jenengan gimana? Nah itu Pak, kekurangan saya itu tidak tahu kelebihan saya. Nah, kalau menurut pandangan Pak Luki, kan karena kita kan sekolah Pak, Bapak juga tahu keseharian saya, bagaimana kok bisa kepala sekolah menunjuk saya untuk mewakili sekolah ini menjadi guru berprestasi. Nah, saya kan juga nggak tahu, karena saya nggak tahu, makanya saya nggak siap Pak. Menurut Bapak itu kelebihan saya apa Pak? Supaya saya kalau saya lihat yang pertama itu jenengan itu kalau menghadapi sesuatu itu tegas Pak. A, B, B, C, D. Ya. Oh iya. Gitu Pak. Terus Anda ini kreatif Pak. Kreatif. Misalnya sekolah kemarin bola tenis itu Pak ya. Bola tenis itu aja jenengan itu bikin sendiri karena apa? Karena tahu kalau bola tenisnya itu ketresut kemarin. Itu saya lihat sendiri. Untuk yang terakhir 3 tahun yang lalu jenengan juga bikin alat peraga yang unik. Mungkin yang jadi gambarannya Bapak itu seperti itu. Terus Bapak kan sudah apa? Kelebihan Bapak itu seperti itu, bagus. Terus yang Bapak jadi hambatannya Bapak itu apa? Sebetulnya itu bukan kelebihan saya kan Bos. Itu kan sudah kewajiban saya selaku guru sebetulnya. Tapi menurut kita kelebihan Bapak. Oh kayaknya itu pantas-pantas saja, bagus. Tapi yang sering Anda risaukan itu apa? Nah, ya itu. Selain mungkin dari kepala sekolah melihat itu kan sudah kesehariannya. Mungkin semua guru kan punya tanggung jawab dan kewajiban apabila sarana prasarannya kurang, harus berpikir kreatif dan inovatif untuk memenuhi sarana prasarana tersebut dengan apa yang ada di sekolah. Nah, sebetulnya yang untuk apa itu guru berprestasi itu kan tidak hanya itu. Yang dinilai pada waktu seleksi itu kan tidak seperti itu. Ada administrasinya, ada pembuatan karya tulisnya dan lain sebagainya, dan juga ada pemaparan. Kalau cuma ajar seperti itu, ya kalau menurut saya endek saja, memang sudah sehari-hari, kewajiban kita selalu guru sehari-hari. Yang bertanya ada lagi Pak? Ya, hambatan. Nah ini, ketika pengumpulan administrasi, sedangkan administrasi saya ambil. Terus pembuatan best practice itu sangat memakan waktu, memakan pikiran dan juga memakan biaya. Memakan biaya karena harus ngeprint kan. Yes. Terus pada waktu seleksi itu juga harus memaparkan best practice-nya. Nah, pemaparan best practice dalam seleksi guru berprestasi itu kan harus memaparkan di depan khalayak. Di depan ada dari dinas pendidikan, dari bapak ibu pengawas orwas, dari para peserta best practice. Kelemahan saya ya paling kelemahan saya itu di public speaking saya amburadul. Saya public speaking saya amburadul. Bahasa saya bahasa campur-campur. Saya kurang begitu bisa untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika saya memaparkan, kadang ada bahasa Jawanya, campur bahasa Inggrisnya, kadang juga ada bahasa Arabnya juga. Jadi tidak bisa untuk bahasa Indonesia. Jadi selain bikin best practice-nya itu sendiri administrasi, jadi juga
public speaking. Juga finansial Pak, tadi lupa Pak, finansial. Dukungan finansialnya itu kan, oprek kan juga harus berbiaya juga. Itu kendalanya. Nah, Oke, untuk saat ini dengan kondisi sekarang ini kira-kira persentase keberhasilan Dino untuk guru berprestasi itu berapa persen? kalau dari sekolah, karena sudah diperintah sama kepala sekolah, saya 100% yakin lolos di sekolah. Tapi kalau Di sekolah? lolos tingkat sekolah Pak. Oh. Nah, kan sudah dari sekolah kan seleksinya kan langsung dari kepala sekolah menugaskan. Tapi ketika nanti kita berada di seleksinya di tingkat kota, di tingkat kota itu kan saingannya banyak dan bahkan banyak sekali yang lebih berkompeten dari saya menurut saya. Ya paling 20% bagus gitu. 20%. Padahal kalau semua sudah siap, kira-kira persentasenya keberhasilan berapa? Kalau semuanya terpenuhi? Kalau semua terpenuhi, keberhasilan kemungkinan kalau semua terpenuhi ya, terpenuhi menurut saya atau menurutnya tim juri. Ya, kalau menurut tim juri, saya pasti 100% juara 1 Pak. Iya. Kalau menurut saya, 100% menurut saya belum tentu 100% menurut juri Pak. Iya, oke. Ya berarti ya 50-50 dan 50% aja sudah bagus gitu. Menurut saya 1%, 50%. Oke, tadi hambatannya pertama bad practice. Bad practice itu kira-kira strategi apa? Rencana atau strategi apa ya? Nah, best practice itu kan, iya. Best practice itu kan termasuk variatif ilmiah yang cara penulisannya harus dengan kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Nah, dengan kaidah-kaidah ilmiah yang ada itu menurut saya itu juga karena administrasi saya itu bulat, paling bahasanya administrasi saya itu ruwet. Itu saya berusaha mencari referensi dari teman-teman yang sudah atau karena pelatihan sekarang sudah banyak lewat media online media massa, ya saya akan berusaha untuk itu, tapi ya untuk hasil ya sangat beratnya tergantung dari juri. Ya Pak. Untuk yang tadi di cari referensi Pak di berbagai media, ya, sama di rekan-rekan yang sudah pernah ikut. Nah, itu Pak itu saya referensi ke Bu Sifat aja. Bu Sifat kan guru kelas, bukan guru PJOK. Maksud saya itu sistematikanya atau apa? Sistematikanya mungkin sama, tapi model belajarannya gitu. Oke lah. Jadi nanti cari referensi di guru PJOK yang benar PJOK kan? Iya, PJOK kan yang sudah pernah ikut guru prestasi. Untuk yang tadi Pak, yang public speaking itu Pak. Nah, public speaking kira-kira gimana Pak? Ini Pak yang paling saya jadi PR saya public speaking, karena berbicara di depannya anak-anak dengan berbicara di depannya orang yang jabatannya di atas saya dan orang yang kemampuannya kemungkinan lebih di atas saya, itu berbeda dengan berbicara di depan anak-anak. Itu memerlukan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, saya akan ya gimana Pak ya? Ya mungkin saya akan belajar berbicara di depan kaca, melihat, membayangkan bahwa di depan saya itu ada Pak Kepala Dinas, di depan saya itu ada Pak Korwas, di depan saya itu ada juri Bapak Profesor Doktor dari universitas yang ada di Blitar, mungkin itu dari UM atau dari Unisba atau UNU. Nah, nanti saya akan berusaha untuk memanage, mengatur rasa ketidakpercayaan diri saya. Ya entah itu ketika saya berbicara, saya mempersiapkan garis besarnya, poin-poin yang harus saya sampaikan, atau ketika saya berbicara tidak memandang langsung pada orang yang menyaksikan atau orang yang melihat saya ketika melakukan pemaparan tersebut. Bagus Pak. Nanti akan saya contoh juga Pak. Soalnya apa? Saya public speaking saya sudah juga amburadul. Oh, jadi sama-sama curhat gitu Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Itu nanti akan saya tirukan. Kemarin juga saya itu Pak belajar di YouTube juga. Itu Pak itu bisa menirukan di YouTube. Jadi referensinya apa triknya agar bisa berbicara di depan publik.
Pak, mengatasi rasa grogi itu Pak. Kalau saya biasanya kemeringat gitu. Oke Pak, untuk tadi dari solusi-solusi tadi, keterangan tadi, kira-kira apa sih, apa dan atau siapa sih yang dukungan yang apa bisa membuat itu semakin mudah itu? Ya kalau dukungan banyak, perlu dukungan banyak pihak. Ya yang pertama itu yang penting paling penting dukungan finansial Pak. Iya Pak, kalau semua kegiatan tanpa ada finansial itu sulit Pak. Karena ya tadi Pak saya bilang di awal tadi, ngeprint kan juga butuh biaya. Satu kertas sekarang. Nah, kalau tidak ada dukungan finansial ya nggak jalan. Ya saya minta dukungan finansial mungkin dari kepala sekolahnya, dari bunda bos, dari teman-teman. Kertas 2.000. Iya Pak, saya dia bantu lah yang saya butuhkan. Siapa tahu tempat donasi dari teman-teman. Terus untuk yang public speaking tadi apa yang ada perlukan? Public speaking tadi yang saya perlukan mungkin sebelum saya berangkat seminggu atau 3 hari sebelum berangkat, saya nanti akan minta bantuan kepada teman-teman. Saya akan memaparkan apa isi best saya. Nah, di depannya bapak kepala sekolah, di depannya anak-anak guru, terus nanti saya paparkan. Nah, setelah itu saya akan minta pendapat dari bapak kepala sekolah dan teman-teman itu kekurangan saya apa ketika menyampaikan itu. Iya Pak. Nah, itu semua pelaksanaan semua kira-kira Anda beberapa butuh waktunya itu gimana? Nah, untuk seleksi administrasi kalau berdasarkan surat edaran itu tanggal 23 sampai Maret. Iya, Maret ini Pak. Berarti kalau misalkan sekarang ini berarti sekitar 2 mingguan lah. Iya. Sekitar 2 mingguan. Tapi saya belum tahu teknis itu bentuknya seperti apa. Nah, nanti saya harus apa? Tahu. Karena kemarin itu pada waktu ada pelatihan best practice Pak, saya kelenderan Pak. Seharusnya saya daftar lewat apa itu lewat Google Form, saya tidak daftar Pak. Oh gitu. Iya, saya kira itu juga kan surat awal masuk itu kan pakai Zoom Pak. Zoom biasanya ada surat tugas langsung diberikan atau diberitahu langsung silakan masuk ke Zoom. Ternyata pembinaan atau diklat untuk pembuatan best practice itu tatap muka langsung Pak, bukan daring. Dia harus mengisi Google Form dan dipanggil. Pada waktu itu saya tidak isi Pak, jadi saya kelenderan itu Pak. Nah itu Pak, salah satu kekurangan saya, literasi saya kurang Pak. Pada waktu dikirim, setelah itu saya tidak baca itu, cuma baca tengah saja. Kalau ada informasi. Oh iya. Kalau nggak itu kan hanya sendiri. Terus apa? Jadi komitmen jenengan gimana Pak untuk segala persiapan itu biar semuanya lancar itu? Ya, komitmen saya ya minta dukungan dari segala pihak, stakeholder, kepala sekolah, terutama kepala sekolah dan bendahara. Nah, siapa tahu dapat uang saku Pak. Ya lumayan Pak, jadi print Pak. Iya, uang. Ya siapa tahu uang saku itu bisa membantu dengan mempersiapkan ini semua. Maksud saya itu komitmennya saya harus melakukan apa-apa saja. Ya tadi Pak. Iya. Tapi kan dari berarti saya merangkum lebih awal dari itu. Pertama tadi kan administrasi, saya harus administrasi lagi, harus menyusun diklat apa saja yang pernah saya ikuti. Nah yang kedua harus menyusun best practice, judulnya itu harus menarik mungkin. Saya pakai metode apa, terus pakai media apa, itu harus ilmiah mungkin. Terus pemaparan tadi yang saya sampaikan, saya akan berusaha untuk buatnya public speaking, kita baca di depan kaca yang besar. Serta semuanya tidak akan lancar tanpa sebuah benda. Iya, karena itu penting. Saya akan jadi orang yang pertama kali mendukung jenengan. Mendukung di bidang apa Pak? Di bidang apa? Pendanaan.
Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya tunggu donasinya Pak. Saya tunggu donasinya itu Pak. Iya Pak. Berapa Pak? Ya. 10.000 Pak. Aduh, ada. Jadi setelah pertemuan kita ini gimana Pak? Sudah merasa plong untuk tertantang untuk seperti itu? Sebetulnya itu saya mau menghindar Pak ya. Saya ingin saya itu menghindar. Tapi karena saya sudah ditunjuk sama Bapak Kepala Sekolah, mau bagaimana lagi Pak? Ya mau tidak mau harus mau, bisa tidak bisa harus bisa, berani tidak berani harus berani, tertantang tidak tertantang ya pasti ditantang. Ya laksanakan saja semaksimal mungkin apa yang kita Siap. Oke, jadi tetap semangat Pak, terus berjuang, semoga sukses jadi guru investasi. Ya kalau juara Pak, hadiahnya lumayan Pak. Apa? Uang pembinaan berapa juta gitu loh Pak. Nanti kalau saya menang Pak ya, kita makan-makan bareng-bareng Pak. Oke, siap. Oke Pak, itu aja ini sudah jam 10 anak-anak masuk pelajaran. Gitu. Bapak juga ngajar kan? Iya Pak. Saya ngajar ngajar 1 jam pelajaran. Ya, isi guru yang ada yang ambil cuti itu Pak. Cuti melahirkan ya Pak. Kelas 4? Kelas 4 ya. Ya udah Pak. Oke.